Bismillah ya, Ibu sekarang share ini mengenai KD ya, KD di kelas 12. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini mengenai KD Matematika Peminatan kelas 12 MIPA ya. Ada 6 KD diantaranya yang akan kalian pelajari ya. Di antaranya, KD yang pertama itu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, coba bacakan oleh siapa? Yang kedua, coba baca. Menjelaskan dan menentukan limit di ketaktinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Oke, ini yang bicara siapa, Irfan? Irfan, Bu. Oke, yang ketiga, coba siapa? Jauhlah, Bu. Oke, silakan, Jauhlah. Yang ketiga menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Oke, lanjut, nomor 4. Siapa? Rispa, Bu. Rispa. Oke, silakan Rispa. Menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi. Fungsi. Kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecengkungan kurva fungsi trigonometri. Oke. Terakhir yang keenam. Yang kelima, Bu. Oh iya, 5. Silakan. Akbar, mau Akbar? Akbar, Bu. Ya, silakan. Menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Oke, terakhir Irna. Ibu sambil mengecek suara ini. Mau sama siapa? Asti? Asti Ayurnisa, Bu. Ya, silakan Asti. Jelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan kata berdistribusi normal. Nah, ini KD ini selama setahun ya. Jadi dari KD 6 KD ini kita selama satu semester ini yang dibahas 3 ya. 3 KD dulu, yaitu limit fungsi trigonometri, KD yang pertama, KD yang kedua, limit tak hingga fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, dan yang ketiga, turunan fungsi trigonometri sederhana. Nah, untuk KD yang pertama ya, limit fungsi trigonometri ini sebenarnya kalian harus paham dulu limit fungsi aljabar waktu kelas 6. Sudah dipelajari kan? Ya. Halo, masih ada ini? Sudah dipelajari kan limit fungsi aljabar? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Sudah ini di kelas 11. Ini udah dipelajari ya. Silakan dibuka-buka lagi ya materinya. Limit fungsi aljabar karena itu dasarnya. Dasar agar kalian bisa memahami limit fungsi trigonometri. Ini bisa dibaca ya. Ini indikator yang harus dicapai ya di KD ini. Di limit fungsi trigonometri ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri,
kemudian mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, ya, dan seterusnya. Itu bisa dilihat, bisa kelihatan? Kelihatan, Bu. Jelas? Nah, ini beranjak dari sebuah masalah, ya. Kita sering melihat ya jumlah kendaraan di sebuah kota tumbuh terus-menerus setiap tahun, benar nggak? Betul, Bu. Oke, ya. Jumlah kendaraan pada suatu waktu bersesuaian dengan fungsi berikut, ya. Itu bisa kelihatan ya. NT sama dengan 45.000 dikurang 15.000 dalam T tambah 1 pangkat min 2. Ya, di mana NT ini adalah jumlah kendaraan pada tahun ke T, sedangkan T dalam tahun. Nah, bagaimana kita meramalkan jumlah kendaraan di kota tersebut pada masa depan yang sangat lama? Nah, pengertian waktu masa depan yang sangat lama ini dalam bahasa limit bisa dimaknai waktu mendekati tak hingga lamanya. Nah, ini permasalahan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep limit, ya. Kan kalau kita kena itu limit itu, kalau di dalam uang itu nggak ada sama sekali ya, bener nggak? Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sering mendengar kata limit, ini uangnya udah limit nih, gitu kan? Ya. Nah, tapi dalam konsep yang sebenarnya itu limit itu hampir mendekati 0. Ya, hampir mendekati 0 gitu limit itu. Nah, ini limit fungsi trigonometri ya, yang akan dibahas yang pertama yaitu menentukan nilai limit fungsi untuk X mendekati A. Ya, ini bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama substitusi, yang kedua pemfaktoran, dan yang ketiga mengalihkan faktor sekawan. Ya, dengan substitusi langsung ya, itu jadi artinya diganti si nilai X-nya itu dengan nilainya langsung. Misalkan X mendekati 0, X-nya diganti oleh 0. X mendekati 3, berarti diganti oleh 3, gitu ya. X mendekati 45 derajat, berarti X-nya diganti oleh 45 derajat. Gitu. Ini punya syarat khusus ya kalau substitusi langsung itu. Nah, syaratnya ini ya. Jadi bisa disubstitusikan dan bisa diselesaikan itu kalau hasilnya tidak 0/0 ya. Kemudian tak hingga per 0 atau tak hingga. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi kalau hasilnya seperti ini tidak boleh ya. Berarti harus pakai cara yang tadi sebelumnya, pemfaktoran. Kalau tidak bisa dengan pemfaktoran, berarti dengan mengalihkan faktor sekawan. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Coba dikotret ya. Ini judulnya substitusi langsung. Coba nomor 1 ini baca, coba Amalia coba baca. Safira, coba baca Safira. Nomor 1, Bu. Iya. Limit X mendekati 0 di mana sin X dikurangi cos X. Oke, ya. Limit X mendekati 0 untuk fungsi sin X kurang cos X, ya. Ini artinya coba X-nya masukkan ke 0. Coba kalian kotet semuanya. Berapa hasilnya coba nomor 1 itu? Nanti kita bahas bareng-bareng, bener nggak gitu. Ya. 1, Bu. Berapa?
1. Siapa ini yang menjawab? Rida, Bu. Rida? Tuh. Siapa? Rida, Bu. Iya, 1 atau oke. Rida, gimana bisa 1 ini? kan Ibu sin X 0, X-nya diganti sama 0. Sin 0 itu dikurang cos X tuh. Cos 0 tuh nilainya 1. 0 dikurang 1, min 1, Bu. Oke, jadi jawabannya berapa? Min 1. Min? Min 1. Min 1. Ada yang beda pendapat? Coba. Iya. Atau semuanya sama? Sama, Bu. Sama, iya. Ya. Kita cek ya hasilnya ya. Yang Ridah ya. Kita cek. Benar tidak jawabannya? Jawabannya min 1? Oke, betul ya jawabannya ya. Nah, jadi ini ketika dimasukkan ya. Ini maaf ya, ini duanya ini bukan 2 ya. Ini duanya nggak ada ya, ini ya. Kirain Bu emang ada. Sin X dikurangi cos X ya. Ini maksudnya gini ini ya yang Ibu itu. Ini duanya nggak ada ya. Jadi sin 0 itu hasilnya 0 ya. Ya. Sin 0 hasilnya 0. Ini duanya nggak ada ya. Ini Ibu salah ngetik ya. Ini sin 0 yaitu hasilnya 0. Cos 0 yaitu hasilnya 1 ya. Jadi 0 kurang 1 yaitu min 1. Ini salah satu Ibu ya. Bisa dipahami? Ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti dibenerin sama Ibu, nanti di-share ulang ya ininya, hasil yang benernya. Ini duanya jangan dianggap ya. Kita Ya, Bu. lanjut ke nomor 2. Tadi Ridah ya. Oke, yang nomor 2, coba berapa? Coba hasilnya. 2. Siapa yang jawab? 2. 2, Bu. Min 2, Bu. Bukan. Mami? Siapa ini? Ada yang mau menjelaskan gimana nomor 2? Yang menjawab 2 siapa? Halo, Isan? Jawab apa, Bu? Tadi Isan jawab 2? Ya. Ya, gimana cara pengerjaannya, San? Itu mah Bu tadi, bukan ke slide. Jawaban yang 2, Bu. Udah kelihatan jawabannya? Iya, Bu. Kepencet sama Ibu. Atau sama uraiannya? Gimana sama uraiannya? Ada nggak yang menguraikan? Gimana coba bareng-bareng? X-nya kita ganti oleh? V. V. Jadi sin V. V. Ya, V itu berapa nilai V? Dalam trigonometri? 180 derajat. 180 derajat. Oke. Berarti sin 180 berapa? Sin 180. Nah. Berapa? 0. Oke, betul ya. Berarti sin 180 itu 0. Cos 180 berapa? 1. Berapa? Min 1. Min 1. Min 1. Ya, min 1. Berarti kita ganti sin X ini dengan apa tadi?